Bapak seperjuangan P3K yang berbahagia, terima kasih. Saya akan mempresentasikan seminar orientasi nilai dan etika instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di SMK Negeri 1 Blora. Ini adalah biodata saya. Nama saya Nursi Cahyani SPD, nomor NIP-nya 1982 04 25 2023 212 012. Unit kerja di SMK Negeri 1 Blora, atasan Bapak Miftahul Ulum SPD MPD. Jabatan saya yaitu adalah sebagai guru teknik elektronika di SMK Negeri 1 Blora. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi dilaksanakan hanya 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Sebagai guru mata pelajaran, orientasi P3K sangat bermanfaat dan memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Selain itu, mengetahui Provinsi Jawa Tengah yang meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang dari Provinsi Jawa Tengah. Dasar hukum kegiatan orientasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 49 Tahun 2018. Selanjutnya ada Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020, ada Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian ada Peraturan LAN Nomor 15 tentang pengembangan kompetensi P3K. Selanjutnya ada Keputusan LAN Nomor 289 tentang pedoman orientasi P3K, dan yang terakhir adalah Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita membuat RHK, perlu panduan perilaku kerja, yaitu sikap atau akhlak. Ya, yang pertama itu adalah orientasi layanan. Kita itu adalah sebagai guru itu selain mendidik, kita juga sebagai pelayan siswa. Kita harus menggambarkan siswa, ya. Menggambarkan siswa itu adalah kita sebagai pelayanan. Selanjutnya adalah akuntabel, yaitu melakukan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang selanjutnya kedua adalah kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan baik. Yang keempat yaitu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh memandang siswa itu seperti apa latar belakangnya. Kita harus sebagai guru harus mendidik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa. Selanjutnya suka menolong orang lain, yaitu tidak memandang itu entah teman, siswa ataupun penjaga, kita pun juga harus menolong. Selanjutnya yaitu membantu lingkungan yang kerja yang kondusif. Yang selanjutnya ada loyal itu adalah memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik sesama ASN, menjaga rahasia negara dan jabatan. Yang selanjutnya ada adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kualitas, dan bertindak proaktif. Selanjutnya itu adalah berkolaborasi, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di sini kita sebagai guru harus berkolaborasi itu sama teman mereka sejawat
ataupun warga sekolah yang lainnya. Tujuan penyusunan RHK yang dikembangkan. Sebelum kita membuat RHK, kita perlu memperhatikan tujuan apa yang akan kita kembangkan sebelum menyusun RHK itu, yaitu pertama, meningkatkan mutu pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kita perlu memperhatikan itu sebelum kita membuat RHK. Selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan sistem penilaian peserta didik yang akuntabel, meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Di sini disiplin positif mungkin kita bisa kalau di jurusan saya di elektronika itu pembiasaan positif setiap pembelajaran produktif. Seluruh guru yang mengampu pagi-pagi selalu membiasakan, yaitu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan untuk melakukan jalan sehat 5 menit mengitari SMK, biar anak itu semangat dan tidak ngantuk kayak gitu. Yang keempat adalah meningkatnya pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan mandiri dan seminar. Di sini guru juga diharapkan untuk bisa mengikuti pengembangan, misalnya ada seminar, ada FGD, mungkin ada lokakarya, studi banding. Kalau sekarang lebih namanya upgrade teknologi. Rencana hasil kerja, saya membuat 5 rencana hasil kerja yang saya resume di sini, yaitu yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum KOSP. Yang ketiga, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Yang keempat, terlaksananya kegiatan keikutsertaan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peran peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Bisa juga mungkin selain sebagai peserta bisa menjadi narasumber, juga mungkin itu juga menjadi nilai plus dari kita sebagai untuk penyusunan RHK. Yang terakhir adalah mengikuti partisipan tersebut kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan lain-lain. Untuk 5 RHK ini saya hanya menampilkan satu RHK saya saja, yaitu yang ketuanya pengembangan kompetensi dan tenaga pendidikan. Di sini saya untuk rencana hasil kerja saya mengambil ada seminar, webinar, ada lokakarya, pelatihan FGD, pelatihan teknis. Mungkin untuk studi banding mungkin harapannya nanti jurusan elektronika bisa diajarkan studi banding kemana mungkin Pak. Ya mungkin jadi seperti itu. Untuk kuantitas, jadi kita sasarannya adalah sertifikat. Kegiatannya adalah menyusun jadwal kapan akan dilaksanakan, menentukan waktu, menentukan tema, koordinasi dengan rekan sejawat. Jadi kita mau melaksanakan misalnya untuk kegiatan seperti itu. Selain mungkin kegiatan di sekolah kayak seminar, mungkin di jurusan mungkin bisa ya Pak untuk mengadakan kayak seperti seminar hanya di jurusan saja untuk membahas itu pembelajaran. Misalnya satu jurusan kayak gitu 10 ya gitu bisa nggak? 10 orang. Bisa nggak? Apa itu? Ya, bukan ya? FGD ya, FGD ya. Mungkin bisa dimasukkan di situ. Selanjutnya adalah melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan mandiri. Di sini adalah pelatihan mandiri, yaitu kita bisa masuk ke platform PMM. Kita bisa belajar di situ untuk membuat media, pelatihan seminar dan lain-lain, membuat aksi nyata, bukti karya. Mungkin di situ karena saya sudah pernah membuat bukti karya dan
ikut pelatihan mandiri di PMN. Mungkin itu untuk outputnya, terusnya kegiatan rencana peningkatan yang akan dilaksanakan selama setahun ini Bapak ya. Untuk pelaksananya 12 bulan, untuk kualitas yaitu 100% dan waktunya adalah 12 bulan. Terima kasih. Mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan mengenai rencana hasil kerja saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dayani. Ya, ini saya koreksi lagi Bapak Ibu ya, terkait dengan aspek kuantitas ya. Kuantitas maksud bawahnya itu apa gitu ya. Kuantitas misalkan diperolehnya berapa sertifikat yang dicapai ya, atau berapa kali kegiatan ya. Artinya targetnya sertifikat kan, aspek kuantitasnya berapa kali kegiatan sesuai dengan ya, kegiatannya ada berapa nah gitu ya. Kemudian indikator kinerja individunya apakah dia hanya ingin kalau kuantitas ya, nah, indikator kerja individu berarti apa yang jenengan inginkan dari kegiatan itu, kerjanya yang bisa dinilai itu apa ya, bukan sertifikat pelatihan jadi ya tercapainya apa kan gitu kan. Nah itu terus yang kualitas ya, kualitas juga sama, jadi tidak berupa angka tapi berupa deskripsi ya. Maksudnya kapan mobil terpakai selama 1 tahun kemudian ini sudah baik ya, ada satu ada 5 kegiatan ya. Tapi yang perlu kita perhatikan tadi dengan ada sempat di pemaparan ada dasar ini tidak ketika jurusan melakukan seminar boleh, tapi cakupan pesertanya tidak hanya orang jurusan ya. Jurusan bapak di geomatika, guru geomatika hanya 1 orang, seminar 1 orang kan lucu ya. Artinya walaupun seminar itu yang mengadakan dari jurusan, audiennya bisa dari mana saja ya. Ini pentingnya tadi Bu, saya sampaikan contoh ketika Pak Dwi Arjono menyampaikan pembelajaran kolaboratif, karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Sama dengan jenengan ketika mengadakan seminar ya, melibatkan guru normatif adaptif khususnya yang ada di jurusan elektronika, maka akan terciptanya kolaborasi. Setelah kolaborasi bisa direncanakan pembelajaran teaching Pak Kapolri yang penting ya. Nanti saya harapkan jadi penggerak, nama juga guru penggerak yang gitu ya. Nah, itu. Karena jurusan beliau ini memang agak unik orang-orangnya ya. Agak unik Pak Abdi Sesam jujur ya. Dan saya habis paling muda di sini ya. Itu kemudian ini ya terkait dengan pelatihan atau jadi ini kalau pelatihan kalau jadi beda nih ya, pelatihan ya, misalkan pelatihan di PT misalkan ada sate ya, contoh atau kontrol Pak kerja itu bisa mendapatkan ya. Ya, saya kira itu Bu Yani ya, untuk diperjelas lagi mengenai tadi ya, kualitas subjek dan ya, ini fokus sana kemudian pemaparan seminar dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.